Hasil pertandingan AS Roma versus Ludogorets. AS Roma lolos dari lubang jarum usai comeback dan menang 3-1 atas Ludogorets. AS Roma pun lolos sebagai runner-up grup dan akan tampil di playoff Liga Eropa. AS Roma butuh kemenangan atas Ludogorets di Olimpico pada Jumat dini hari. Pada match ke-6 Liga Eropa ini, tetapi gol Rick pada menit ke-41 menempatkan mereka dalam tekanan yang besar. Tuan rumah pun melakukan sejumlah perubahan saat turun minum, termasuk menurunkan Nicolo Zaniolo. Zaniolo pada prosesnya memenangkan dua penalti yang sukses dieksekusi oleh Lorenzo Pellegrini. AS Roma pun berbalik unggul menjadi 2-1. Ludogorets sempat menyamakan skor namun dianulir oleh wasit karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Zaniolo pun menegaskan keunggulan AS Roma pada menit ke-85. Kemenangan ini pun memastikan AS Roma finish sebagai runner-up grup C dengan torehan 10 poin, 3 poin di depan Ludogorets. AS Roma pun akan tampil di babak playoff menghadapi tim yang terlempar dari Liga Champions sementara Real Betis jadi juara grup. Hasil pertandingan Real Sociedad versus Manchester United. Manchester United memang menang 1-0 atas Real Sociedad. Sayangnya hasil itu cuma menempatkan Setan Merah sebagai runner-up grup. Pada laga ke-6 grup E Liga Eropa yang dihelat di Anoeta Stadium pada Jumat dini hari, Manchester United yang butuh kemenangan dengan selisih 2 gol cuma membuat 1 attempts on target dari total 4. Real Sociedad pun justru lebih agresif dengan 13 percobaan, 4 mengarah ke gawang. Satu-satunya gol di laga ini dibuat oleh Alejandro Garnacho di menit ke-17. Manchester United pun akhirnya cuma finish di runner-up grup dengan torehan 15 poin. Kalah selisih gol 7 plus ditambah ketimbang Sociedad yang jadi juara grup dengan torehan 8 plus. Manchester United pun harus melakoni playoff kontra tim-tim buangan Liga Champions dan Real Sociedad pun langsung ke babak 16 besar. Hasil pertandingan Arsenal versus Zurich. Arsenal berhasil mengalahkan FC Zurich dengan skor akhir 1-0 di matchday terakhir grup A Liga Eropa. Meriam London pun dipastikan melaju ke 16 besar. Arsenal versus Zurich berlangsung di Emirates Stadium pada Jumat dini hari. Gol kemenangan Meriam London itu pun dicetak oleh Kieran Tierney pada babak pertama. Hasil ini membuat Arsenal mengunci status juara grup A dan ke babak 16 besar karena mempunyai 15 poin. PSV Eindhoven pun harus puas menjadi runner-up meski mampu mengalahkan Bodo Glimt dengan skor akhir 2-0 dan ke fase playoff menanti lawan dari lemparan Liga Champions. Bodo Glimt masih bertarung di pentas Eropa, namun turun ke UEFA Conference League karena finish ketiga dengan torehan 4 poin. Zurich pun gugur karena menjadi juru kunci setelah mengoleksi 3
2022. Satu lagi pemain top harus absen dari Piala Dunia 2022 ini. Kini giliran penyerang timnas Jerman bernama Timo Werner yang mengalami cedera ankle. Cedera tersebut didapatkan oleh Werner saat membela RB Leipzig menghadapi Shakhtar Donetsk di Liga Champions tengah pekan ini. Timo Werner pun cuma main sebabak sebelum digantikan. Timo Werner rupanya mengalami masalah di ankle kirinya usai ditekel oleh bek Shakhtar. Cedera Werner pun memang tak berpengaruh karena Leipzig pun akhirnya menang dengan skor 4-0. Tetapi 2 hari setelahnya Werner pun menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh tim medis. Hasilnya pun buruk karena pemain berusia 26 tahun itu mengalami cedera ligamen ankle. Alhasil Werner pun divonis harus beristirahat sampai akhir tahun dan membuatnya absen dari Piala Dunia 2022 ini. Debut hebat Denis Zakaria di Chelsea dan pujian dari Graham Potter. Denis Zakaria membungkam semua keraguan atas dirinya. Pada laga debutnya bersama Chelsea, pemain asal Swiss itu tampil luar biasa. Zakaria pun mendapatkan pujian dari Graham Potter. Zakaria sendiri dimainkan sejak menit awal saat Chelsea berjumpa dengan Dinamo Zagreb pada matchday ke-6 Liga Champions Kamis kemarin. Pada duel yang dimainkan di Stamford Bridge itu, The Blues pun menang dengan skor akhir 2-1. Chelsea sempat tertinggal pada menit ke-7 dari gol Bruno Petkovic. Namun pada menit ke-18, Raheem Sterling pun membuat skor menjadi 1-1. Zakaria pun jadi penentu kemenangan melalui golnya pada menit ke-30. Laga melawan Dinamo Zagreb menjadi momen penting bagi Zakaria. Sebab sejak pindah ke London Barat itu, Zakaria baru pertama kali dimainkan. Zakaria tampil impresif ketika Chelsea menang lawan Zagreb. Zakaria mencetak gol dari satu-satunya peluang yang ia dapatkan. Zakaria melepaskan 40 umpan selama 71 menit di lapangan dan hanya satu yang gagal. Saya pikir dia sangat bagus. Anda dapat melihat apa yang dia bawa, kualitas yang dia miliki, dan dia bermain dengan antusias. Dia memiliki disiplin dan baik dan melaju ketika dia bisa. Saya sangat terkesan dengannya, puji Graham Potter. Gerard Pique pensiun. Barcelona versus Almeria akhir pekan ini jadi laga terakhir dalam karir Pique. Pique memang tak lagi jadi pilihan utama Xavi Hernandez di musim ini. Penolakan untuk dipotong gaji jadi alasan mengapa Pique diasingkan dan membuat hubungannya dengan klub menjadi memanas. Bek berusia 35 tahun itu tampil 9 kali di seluruh kompetisi dengan rataan sejam per pertandingan. Dia pun kalah bersaing dengan Jules Koundé dan Andreas Christensen yang baru digaetnya. Musim ini Pique makin suram setelah dia juga berpisah dengan Shakira yang sudah memberinya 2 anak laki-laki. Setelah pensiun pun Pique rencananya akan fokus mengurus bisnisnya. Gerard Pique sendiri sebagai lulusan La Masia sempat pindah ke Inggris pada tahun 2004 untuk memperkuat Manchester United. Dia juga dipinjamkan ke Real Zaragoza pada tahun 2006. Dia kemudian kembali ke Barcelona pada tahun 2008 dan menghabiskan diri sebagai salah satu bek terbaik di dunia. Ada 35 trofi diraih oleh Pique bersama Barcelona termasuk 2 kali treble winners. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.